Halo sahabat PPG, perkenalkan, saya Ayu Gumilang, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang pengalaman literasi saya selama ini. So, check it out. Konsep reflektivitas yang dimaksudkan di sini adalah suatu konsep refleksi. Refleksi adalah dapat dipahami sebagai suatu kegiatan seseorang untuk mengkaji kembali terhadap berbagai tindakan yang telah dia lakukan. Agar apa? Agar dapat diketahui kelemahan dan kelebihannya. Ketika sudah diketahui kelemahannya, maka kita bisa melakukan perbaikan untuk tindakan selanjutnya. Tentunya refleksi di sini bukan dimaksudkan untuk menjustifikasi seseorang bahwa dia telah melakukan hal yang benar atau dia telah melakukan hal yang salah, sehingga tidak membuat seseorang itu menjadi sombong atau bahkan menjadi rendah diri, semakin down sehingga tidak mau melakukan apapun. Tapi hal ini lebih kepada supaya kita bisa mengambil hikmahnya. Itulah refleksi. Sedangkan ketika kita kaitkan dengan mata kuliah literasi, maka reflektivitas yang kita maksudkan di sini adalah refleksi tentang pengalaman literasi seseorang atau yang biasa disebut sebagai narasi literasi. Tentunya pengalaman literasi ini tidak hanya tentang pengalaman membaca, tapi juga pengalaman berbicara, menulis, mendengarkan, bahkan memirsa atau melihat. Nah, pemahaman baru yang saya dapatkan dari topik ini adalah saya mendapatkan pemahaman bahwa seseorang atau seorang guru itu penting untuk melakukan yang namanya narasi literasi, yaitu bagaimana dia bisa membagikan cerita pengalaman kepada orang lain, kepada peserta didik, sehingga orang lain itu bisa menjadi terinspirasi atau bahkan diri sendiri pun bisa menjadi lebih termotivasi atau menjadi semakin literat. Saya merasa yakin bahwa pengalaman literasi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan saya. Hal ini karena yang pertama, sebenarnya secara kodrat saya terlahir sebagai anak yang sangat pemalu, ya kan, tidak pernah bersosialisasi atau bergaul dengan orang lain. Oleh karena itu sejak kecil saya selalu di rumah. Bahkan ketika sebelum sekolah saya mempunyai pengalaman, yaitu sering mendengarkan kaset tape yang berisi dongeng yang menceritakan tentang kisah-kisah imajinatif. Itu pengalaman literasi saya, itu pengalaman mendengarkan. Kemudian ketika saya sudah masuk bangku sekolah, ketika saya sudah mulai bisa membaca SD, SMP, SMA, saya sering membaca buku-buku tentang cerita naratif atau bisa jadi cerpen maupun novel. Dalam hal ini bermanfaat bagi saya karena saya termasuk orang yang tidak suka bergaul. Oleh karena itu pengalaman ini memberikan saya tentang sensasi bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Kemudian saya menemukan suatu titik di mana saya pernah membaca buku yang berjudul tentang ESQ atau Emotional Spiritual Quotient. Itu penulisnya adalah Bapak Ari Ginanjar. Saya masih ingat pada waktu itu saya menyadari setelah membacanya bahwa buku itu memberikan kesadaran bahwa saya memiliki kekurangan, yaitu kekurangan secara sosial dan emosional. Setelah memahami kekurangan saya, maka saya di sini bisa memperbaiki diri saya. Saya berusaha untuk supaya kekurangan itu bisa diubah. Dalam hal ini, maka menurut saya pengalaman literasi itu tidak hanya menambah wawasan atau ilmu pengetahuan saja, tapi ternyata pengalaman literasi seseorang itu bisa membentuk karakter, membentuk jalan pikir seseorang. Jadi kita semua di sini harus hati-hati terhadap apa yang
kita baca, supaya jangan sampai kita menjadi terbentuk karakter yang tidak seharusnya. Menariknya sebagai guru di sini adalah guru itu ibarat mata tombak. Dia akan paling depan atau yang terdepan dan berhadapan langsung dengan para peserta didiknya. Nah, ini adalah sebuah kesempatan di mana dia bisa berinteraksi langsung dengan peserta didiknya. Maka, kalau saya nanti akan menjadi guru, saya akan mencontohkan atau memberikan teladan tentang kegiatan literasi saya yang telah saya lakukan. Contoh yang paling gampang adalah dengan saya menceritakan hal-hal menarik atau berbagi pengalaman tentang pengalaman literasi saya. Saya akan bercerita tentang hal-hal menarik yang saya temukan dari pengalaman saya membaca buku, atau pengalaman saya menonton suatu video, atau pengalaman saya mendengarkan suatu hal-hal yang bagus gitu, yang dapat menginspirasi. Contohnya ya, kalau misalnya peserta didik itu suka menonton YouTube, ya maka di sini ya supaya menarik saya akan menceritakan dahulu tentang YouTube yang saya pernah tonton, yaitu YouTube yang bermanfaat. Seorang guru harus bisa mengemas supaya yang diceritakan itu memang sangat menarik sehingga menggugah penasaran dari peserta didik itu sendiri. Kalau peserta didik sudah penasaran, maka mereka mau tidak mau harus mencari tahu sendiri. Dari sana mereka akan mencoba berliterasi. Atau dalam hal ini kaitannya saya sebagai guru matematika ya, maka literasi yang lebih ditekankan mungkin tidak hanya literasi membaca saja, tapi harus dikaitkan dengan literasi numerasi. Dalam pembelajaran mungkin saya bisa menggunakan soal-soal dengan bentuk yang bervariasi, tidak hanya soal isian atau esai. Maka soal yang saya buat di sini adalah soal-soal yang dapat merangsang mereka untuk menambah kemampuan literasi dan numerasi mereka, seperti soal-soal di AKM. Atau dalam pembelajaran saya juga bisa menggunakan strategi-strategi pembelajaran literasi yang sudah saya pelajari saat kuliah di mata kuliah literasi ini. Contohnya, saya menggunakan pengatur grafis atau menggunakan teks multimodal dan sebagainya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan narasi literasi saya yang sedikit itu. Semoga di lain kesempatan saya bisa menceritakan pengalaman tentang literasi saya secara lebih ya. Tetap semangat, semoga kita semakin literat. Bye bye.